Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bertemu dengan saya, Lisyanti, penilik pertama Dinas Pendidikan Kota Cirebon. Bapak dan Ibu, pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan standar penilaian pada pendidikan kesetaraan. Saat ini kita akan membahas terkait dengan indikator yang ketujuh, bahwa lembaga harus memiliki dokumentasi hasil penilaian untuk setiap jenis program yang diselenggarakan, baik itu program paket A, paket B, maupun paket C. Dokumen pendukung untuk indikator ini adalah 1. Data peserta ujian nasional, berita acara ujian nasional, SK atau surat tugas panitia dan pengawas, daftar hadir peserta, pengawas dan panitia, dokumentasi ujian nasional, hasil ujian nasional, fotokopi ijazah peserta didik, dan tanda terima ijazah peserta didik. Bapak dan Ibu, kita ketahui bersama bahwa pada tahun 2020 ini pendidikan kesetaraan tidak melaksanakan ujian nasional pendidikan kesetaraan karena adanya virus corona. Namun demikian, penentuan kelulusan telah ditentukan yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya. Nah, untuk kali ini dari ke-8 dokumen ini saya hanya akan membahas terkait dengan ijazah peserta didik. Dokumen ijazah peserta didik. Bahwa kali ini kami akan melakukan pembinaan dan pembimbingan kepada tenaga kependidikan terkait dengan tata cara penulisan ijazah pada pendidikan kesetaraan paket A, B, dan C. Tata cara penulisan ijazah ini sesuai dengan Peraturan Sekjen Kemdikbud nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 2 tahun 2020 tentang spesifikasi teknis, bentuk, dan tata cara pengisian belangko ijazah pendidikan dasar dan pendidikan menengah tahun pelajaran 2019-2020. Belangko ijazah paket A, paket B, dan paket C seperti ini Bapak dan Ibu. Untuk paket A berwarna merah, paket B berwarna biru, dan paket C berwarna abu-abu. Pada dasarnya, baris atau kolom yang harus diisi dalam penulisan ijazah ini, baik paket A, B maupun C sama, yaitu mulai dari angka 1 hingga angka 14. Angka 1 hingga angka 14. Begitupun di paket C, angka 1 dan angka 14. Untuk itu pada penjelasan kali ini saya akan menggunakan belangko ijazah paket A setara SD. Cara pengisian belangko ijazah paket A, B, dan C. Pada belangko tercetak yang bertanda tangan di bawah ini Kepala SKB garis miring Ketua PKBM. Di sini ada angka 1. Nah, pada angka 1 ini berisi nama satuan pendidikan bersangkutan yang menerbitkan ijazah sesuai dengan nomenklaturnya. Sebagai contoh, binaan saya adalah PKBM Bina, maka pada baris ini diisi dengan Wina. Untuk kepala SKB-nya kita coret.
Untuk langkah yang kedua, Bapak dan Ibu, pada nomor pokok sekolah nasional diisi dengan nomor pokok sekolah nasional atau NPSN yang menerbitkan ijazah. Sebagai contoh, PKBM Wina NPSN-nya adalah P2962948. Langkah yang ketiga, pada baris ini Bapak dan Ibu diisi dengan nama kabupaten kota. Karena PKBM Wina berada di kota Cirebon, maka kita tuliskan Cirebon. Untuk kabupatennya kita coret seperti ini. Ya. Untuk langkah yang keempat, diisi dengan provinsi, yaitu Jawa Barat. Menerangkan bahwa nama ini di sini Bapak dan Ibu ada kolom yang kelima. Diisi apakah itu? Yaitu ketentuannya, angka 5 tersebut berisi nama siswa pemilik ijazah menggunakan huruf kapital. Catatannya, nama tersebut harus sesuai dengan akte lahir atau ijazah pada jenjang sebelumnya. Contoh, kita isi dengan seperti ini Bapak dan Ibu menggunakan huruf kapital Lisyanti Sukarya. Pada langkah yang keenam Bapak dan Ibu, pada baris ini diisi dengan tanggal lahir siswa pemilik ijazah. Masih dengan catatan yang sama seperti pada angka yang kelima, yaitu sesuai dengan akte lahir dan ijazah jenjang sebelumnya. Sebagai contoh, kita isi dengan Cirebon, 17 Agustus 2002. Untuk langkah yang ketujuh, pada baris ini Bapak dan Ibu dituliskan nama orang tua atau wali dari siswa pemilik ijazah. Sebagai contoh, kita tulis Sukarya. Langkah yang kedelapan, pada baris ini Bapak dan Ibu diisi dengan nomor induk siswa pemilik ijazah pada sekolah yang bersangkutan, seperti tercantum pada buku induk. Artinya, di sini diisi dengan nomor induk siswa yang ada atau yang diberikan atau yang dikeluarkan oleh PKBM. Untuk langkah selanjutnya yaitu pada baris yang ke-9, yaitu diisi dengan nomor induk siswa nasional pemilik ijazah atau NISN. NISN ini terdiri atas 10 digit Bapak dan Ibu. Ingat ya, terdiri dari 10 digit. Keterangannya 3 digit pertama itu berisi tentang tahun lahir pemilik ijazah. Sementara 7 digit terakhir tentang nomor pemilik ijazah yang telah diacak oleh sistem di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Langkah ke-10 Bapak dan Ibu, pada baris yang ke-10 diisi dengan nama kabupaten kota tempat penerbitan. Sebagai contoh, kita tulis Cirebon. Selanjutnya pada langkah yang ke-11 berisi tentang tanggal penerbitan ijazah. Diisi dengan tanggal 2 digit dan bulan menggunakan huruf, tidak boleh disingkat. Sebagai contoh, kita isi dengan 15 Juni 2020. Tidak boleh 15-06-2020. Pada langkah selanjutnya yaitu langkah ke-12, di sini Bapak dan Ibu kita tuliskan nama ketua PKBM dari satuan pendidikan yang bersangkutan yang menerbitkan ijazah dan dibubuhkan tanda tangan. Di sini misalkan kita tuliskan Yunike Ramadhani, lalu di sini tanda tangan. Ya, Bapak dan Ibu.
catatannya, apabila ketua atau kepala PKBM itu merupakan PNS, maka dibubuhkan NIP. Namun apabila non-PNS cukup diberi strip saja. Lalu pada langkah yang ke-13, di sini diisi dengan stempel, dibubuhkan stempel. Namun demikian Bapak dan Ibu, jangan lupa bahwa stempel dibubuhkan mengenai tanda tangan dan pas foto yang berada pada kotak ini. Bagaimanakah ketentuan pas foto ini? Mari kita lihat pada angka yang ke-14. Bahwa di angka yang pada kotak ini berisi pas foto peserta didik berukuran 3 x 4 cm, boleh hitam putih atau berwarna, baru dibubuhi cap 3 jari tengah kiri, cap 3 jari tengah kiri pemilik ijazah. Namun apabila ada peserta didik yang mengalami keterbatasan jari tangan kiri, dapat menggunakan jari tangan kanan atau bagian tubuh lain yang dapat teridentifikasi. Setelah yakin pas foto sudah tertempel, sudah tertanda tangan, baru Bapak dan Ibu bubuhkan stempel. Ingat ya, mengenai tanda tangan dan mengenai foto. Lalu bagaimanakah pengisian pada belangko ijazah pendidikan kesetaraan pada halaman belakang? Pada intinya untuk halaman belakang ijazah paket A, paket B, paket C, baik itu program IPA maupun program IPS, jumlah kolomnya sama atau jumlah barisnya sama. Atau yang harus kita isi sama, yaitu dari mulai angka 1 hingga angka 9. Namun demikian, memang betul antara paket A, B, dan C untuk nilainya tentu saja berbeda. Maksud saya untuk mata pelajarannya berbeda. Baik, seperti apakah harus kita mengisi belangko ijazah pada halaman belakang ini? Untuk angka 1, pada baris ini Bapak dan Ibu diisi dengan nama siswa pemilik ijazah menggunakan huruf kapital dengan catatan sesuai akta lahir dan ijazah pada jenjang sebelumnya. Sebagai contoh, kita tuliskan Lisyanti Sukarya. Pada langkah kedua, Bapak dan Ibu, pada baris ini diisi dengan tempat dan tanggal lahir siswa pemilik ijazah. Masih dengan catatan yang sama, harus sesuai dengan akta lahir atau ijazah pada jenjang sebelumnya. Sebagai contoh, kita tuliskan Cirebon, 17 Agustus 2002. Untuk langkah yang ketiga, Bapak dan Ibu, di sini dituliskan nomor induk siswa nasional. Nomor induk siswa nasional NISN ya Bapak dan Ibu, bukan nomor induk lembaga, bukan. Melainkan NISN. Bahwa ketentuan NISN tersebut terdiri dari 10 digit, yaitu 3 digit pertama tentang tahun lahir pemilik ijazah dan 7 digit terakhir tentang nomor pemilik ijazah yang diacak oleh sistem di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Langkah selanjutnya yaitu pada angka keempat. Angka keempat ini mulai dari kolom pertama hingga kolom 12. Disesuaikan dengan programnya ya Bapak dan Ibu. Karena mata pelajarannya tentu saja antara paket A, B, dan C berbeda-beda. Pada kolom ini diisi dengan nilai yang ditulis dengan menggunakan bilangan bulat dalam rentang 0 sampai 100 tanpa menggunakan desimal ya Bapak dan Ibu. Sebagai contoh,
Apabila peserta didik Bapak dan Ibu mendapatkan nilai 83,4, maka dibulatkan ke bawah menjadi 83. Apabila Bapak dan Ibu menemui peserta didik dengan nilai 83,5, maka dibulatkan ke atas menjadi 84. Begitupun apabila Bapak dan Ibu menemui angka 83,6, maka dibulatkan ke atas menjadi 84. Pada langkah yang kelima, Bapak dan Ibu, di sini diisi dengan rata-rata nilai ujian sekolah, ditulis dengan bilangan desimal sampai dengan 2 angka di belakang koma. Sebagai contoh, setelah Bapak jumlahkan ini semua dan dirata-ratakan, Bapak dan Ibu menemui angka 83,40, maka ditulis di sini 83,40. Bagaimana apabila dia 83,00 pas, maka kita tuliskan dengan 83,00. Pada langkah yang keenam, yaitu pada baris ini Bapak dan Ibu diisi dengan nama kabupaten kota tempat penerbitan. Sebagai contoh diisi dengan Cirebon. Pada tahap yang ketujuh, pada baris ini Bapak dan Ibu diisi dengan tanggal penerbitan ijazah, dengan tanggal 2 digit dan bulan menggunakan huruf, tidak boleh disingkat. Sebagai contoh, Cirebon 2 Mei 2020. Nah, Bapak dan Ibu ingat ya, misalkan Bapak dan Ibu ada program paket A, program paket B, dan program paket C, maka titi mangsanya di sini berbeda-beda ya Bapak dan Ibu. Untuk program paket A diisi dengan 15 Juni 2020, untuk program paket B diisi dengan 5 Juni 2020, sementara untuk paket C dengan titi mangsa 2 Mei 2020. Selanjutnya pada langkah yang ke-8, di sini Bapak dan Ibu diisi dengan nama Ketua PKBM atau Kepala Satuan Pendidikan SKB dari Satuan Pendidikan yang bersangkutan yang menerbitkan ijazah dan dibubuhkan tanda tangan. Nah, biasanya kalau Ketua PKBM swasta maka dia tidak memiliki NIP, maka di sini cukup di strip saja Bapak dan Ibu. Namun apabila SKB di mana kepalanya adalah seorang PNS, maka dituliskan digit NIP-nya. Untuk langkah yang terakhir yaitu langkah yang ke-9. Di sini Bapak dan Ibu kita bubuhkan stempel Satuan Pendidikan bersangkutan yang menerbitkan ijazah. Demikian Bapak dan Ibu yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan bagi yang menjalankan. Mari kita berdoa bersama, semoga dengan keberkahan bulan ini diangkat ujian virus corona ini dari negara kita dan negara-negara di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita, merahmati kita, mengampuni kita, dan menjauhkan kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.